Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saya juga akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, hari ini akan rilis yang pertama ya, pukul 19.30. Ada 3 data high impact. Yang pertama ada average hourly earning month over month. Kalau kita lihat dari data previous ke forecastnya, ini tidak ada perubahan ya, dari 0,3% untuk forecastnya yang diprediksikan yaitu 0,3%. Tinggal nanti kita lihat hasil aktualnya. Kalau memang menghasilkan angka di atas daripada forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Artinya indeks dolar akan terjadi penguatan. Yang kedua, kalau posisi aktualnya di bawah forecast baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, atau artinya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Kemudian data berikutnya adalah non-farm employment change atau NFP. Kalau kita perhatikan dari angkanya, dari previousnya 303.000, forecastnya 238.000. Jadi ada penurunan angka ya. Ketika nanti actualnya sesuai dengan forecast atau di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar dan akan terjadi pelemahan terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau nanti hasil aktualnya masih di atas forecast, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Beda lagi kalau angkanya di atas forecast tapi masih di bawah previous, memungkinkan indeks dolar akan terjadi kenaikan untuk sementara waktu tapi masih memiliki potensi penurunan yang cukup signifikan. Itu yang harus diperhatikan untuk data non-farm employment change. Berikutnya adalah unemployment rate ya, rata-rata tingkat pengangguran ini juga tidak ada perubahan, 3,8%, forecastnya 3,8%. Tinggal nanti teman-teman lihat aktualnya. Kalau memang rata-rata penganggurannya naik 3,8% di atasnya angka tersebut, maka akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi pelemahan atau negatif terhadap indeks dolar. Tapi sebaliknya, kalau unemployment rate-nya berhasil ditekan, menghasilkan aktual di bawah forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Data berikutnya akan rilis pukul 21.00. Ini juga high impact ya, ISM Service PMI. Kalau kita lihat angkanya dari 51,4% menjadi 52,0%. Ada kenaikan angka dari previous ke forecast. Ketika nanti aktualnya sesuai forecast aja atau di atas forecast, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan. Kecuali kalau nantinya hasil aktualnya di bawah forecast baru negatif terhadap indeks dolar atau indeks dolarnya akan terjadi pelemahan. Oke. Dari itu masing-masing data yang akan rilis nanti malam, dan kalau saya melihat dari data forecastnya untuk 19.30 memungkinkan terjadi negatif ya terhadap indeks dolar itu sendiri, memungkinkan seperti itu. Tapi untuk pukul 21.00 ISM Service PMI karena angkanya di atas daripada forecast, dari previous ke forecastnya ada prediksi di mana ada kenaikan untuk indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Sekarang kita akan membahas apakah secara teknikal indeks dolar mengatakan hal yang sama seperti news yang akan diprediksikan nanti malam. Kita langsung bahas, check it out. Oke, kalau kita perhatikan dari indeks dolar ya, coba kita cek di time frame daily dulu ya. Posisinya yang pastinya hari Kamis berhasil breakout close di bawah daripada low yang terbentuk di hari Rabu di 105.09. Menurut saya potensinya kuat bearish untuk hari ini ya, kuat menunjukkan potensi pelemahan. Dan sampai dengan area berapa, Kak, saya melihat di sini ada pembentukan pola imbalance ya. Nah, di sini jadi kalau kita masukkan di posisi ini, sebentar kita geser lagi. Nah, di sini ada minimal 104 ya, 0,68 di level ini.
Ini menjadikan target penurunan hari ini sampai mendekati 50% dari pola imbalance ini, yaitu di 104.26, kurang lebih di area situ. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Karena posisi kemarin penurunannya continuation ya, bearishnya, dan menurut saya potensinya kuat akan terjadi lanjutan penurunan dan area imbalance di posisi 104.68. Jadi secara keseluruhan menurut saya, pandangan saya untuk pergerakan indeks dolar ada potensi terjadi penurunan pasca breakout daripada area support ya. Ini kan berhasil di breakout, maka sebelum turun, oke, saya akan tandain dulu di sini. Saya mendapatkan area imbalance minimal mendekati area sini dulu untuk pergerakannya sebelum bergerak berlanjut bearish ya. Ada potensi ke sana. Coba kita tandain dulu sebentar. Mana tadi ya? Ya, di sini. Jadi gambarannya seperti ini. Naik dulu ya. Nggak tahu nanti memang kalau posisi newsnya memang betul-betul dia membuat ekor dulu ya menuju area imbalance, baru dia akan turun ke area imbalance bawah ini ya, menuju ke posisi kurang lebih dari 104.68 sampai dengan 50%-nya ini di 104.26. Oke, jadi gambaran saya seperti ini. Ada potensi dia akan naik menguji area imbalance atau di sini ya retest. Jadi setelah dia breakout, retest, pullback. Jadi gitu gambarannya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk indeks dolar di time frame 4 jam. Maksud saya XAU-USD. Kita lihat nih, XAU-USD polanya masih konsolidasi ya. Di area 50% di 2306.03. Saya lihatnya sih masih belum breakout ya, meskipun ini sudah ada bearish engulfing ya. Coba kita cek lagi di time frame 1 jam. Ya, skenarionya ternyata belum ada perubahan. Jadi secara keseluruhan masih sama hal yang saya sampaikan di review analisa tadi pagi. Saya akan melihat seberapa kuat dia breakout daripada area breakout ini. Apakah nanti rilis 19.30 dia akan breakout bawah atau breakout atas, karena market sampai dengan saat ini masih bergerak konsolidasi. Jadi ditunggu. Ini kalau saya akan tunggu nanti ketika rilis gimana respon pasar, apakah menunjukkan potensi dia akan bergerak bullish ya atau bergerak bearish. Intinya seperti itu. Jadi yang paling cocok untuk menganalisa hal tersebut ya tunggu dari pola ini bisa terjadi breakout dulu ya. Tandanya adalah impulsif bullish, close di atas level 2309.53, maka dia kuat menuju area imbalance sekali lagi atau menguji strong high daily. Tapi kalau dia breakout close di bawah 100 di sini ya, mana tadi? Ya. 2297.57, maka kuat menuju strong low daily sampai sell set liquidity area 2281.68 sampai dengan 2285.54. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk review sore hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.